Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira amma ba'd. Baiklah, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan bahasa Arab ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita laksanakan dan kita jalankan dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan ini kita sudah memasuki hadfun nun indal idhofah. Yang dimaksud nun di sini adalah nun musanna dan nun jamak, ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, kita senantiasa menyimak beberapa teks, ya, atau mengambil faedah dari makna teks tersebut, kemudian kita ambil pelajaran, dan inilah pelajaran kita hadfun nun indal idhofah yang berasal dari teks Nadhafatu al-Bi'ah. Baik, marilah sama-sama kita simak teksnya dan cermati baik-baik kalimat-kalimat yang kiranya sulit dicatat dan ditulis maknanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. الوحدة العاشرة الدرس Inilah kita sudah memasuki materinya, ya. Hadfun nunil musanna wa jam'il mudzakkaris salim indal idhofah. Kita perhatikan di sini tidak ditafsirkan dan tidak diberikan pengertiannya. Yang dimaksud nun, ya, pembuangannya itu seperti apa, tetapi langsung kita perhatikan contohnya. Udrus walahid al-qalamani jadidani. Nah, di sana ada kalimat di kolom alif al-qalamani jadidani. Dari kalimat ini kita ingin menjadikan salah satu kalimat tersebut sebagai idhofah atau sandaran untuk kalimat lainnya. Baik, di sini bisa kita perhatikan untuk hadfun nun, ya, di kolom ba qalama sa'idin, yang aslinya al-qalamani jadi qalama sa'idin. Itu menunjukkan nunnya sudah dibuang. Sehingga maknanya ketika sudah digabung atau disandarkan kepada Sa'id, ya, berarti dua kolam atau dua pena ini milik Sa'id. Jadidani.
keduanya baru ya. Jadi dani itu musanna juga, hanya saja dia tidak disandarkan, tidak diidhofahkan sehingga nunnya tetap. Nah, kita perhatikan kalimat berikutnya, bu'ithu au ba'athtu risalataini. Nah, kalimat risalataini di sini menunjukkan musanna dengan ya dan nun ya, atau mansub. Sehingga ketika disandarkan atau diidhofahkan kepada kalimat lain, risalataini, kita perhatikan di kolom baknya, ba'attu risalatai syukrin li akhi. Nunnya dibuang karena maknanya sudah berubah ya. Tadinya risalataini umum 2 surat ya. Tidak tahu surat apa keduanya. Nah, setelah disandarkan, dikhususkan risalatai syukrin, 2 surat ucapan terima kasih li akhi, kepada saudaraku. Nah, di sini maknanya berubah ya, dari 2 surat yang tadinya tidak dijelaskan surat apa maksudnya, ketika disandarkan ketika disandarkan dengan kalimat lain maka menjadi jelas. Ternyata 2 surat adalah 2 surat ucapan terima kasih. Begitu juga yang di nomor pertama tadi, nomor 1, al-qalamani, 2 pena. Kita tidak tahu pena apa, pena siapa. Nah, setelah disandarkan kepada Sa'id, maka 2 pena itu ternyata 2 pena Sa'id, bukan 2 pena orang lain gitu. Itu maksud idhofah. Kemudian nomor 3 kita perhatikan, katabtu biqalamaini. Saya menulis dengan 2 pena. Ini masih umum ya, masih mutlak. 2 pena apa aja, 2 pena siapa aja ya. Setelah dikhususkan atau disandarkan, diidhofahkan, katabtu biqalamaika, nunnya hilang, dibuang. Kenapa? Karena sudah disandarkan dengan kalimat lain yang mengkhususkan makna kalimat tersebut. Makna kalimat pena ya, yang tadinya umum, sekarang qalamaika, 2 pena kamu. 2 pena kamu, qalamaika. Nah, jadi bukan pena orang lain ya, tapi punya kamu. Nah, begitu pula seterusnya ya. Contoh-contoh berikutnya, haula'i muslimuna minal Hind ya, menjadi muslimu al-Hindi. Ya, khusus untuk orang India, muslim India, bukan muslim yang lainnya seperti itu. Uhibbul muhandisina al-mukhlisin, muhandisin ya umum, al-mukhlisin yang ikhlas sifat ya. Kemudian ketika digabung dengan kalimat lain, diidhofahkan, muhandisi, nunnya dibuang, ya-nya tetap, asyarikah, perusahaan. Nah, seperti itu. Ya, kita lihat di kolom bak ini, semuanya sudah menjadi hadfun nun ya, sudah dibuang nunnya setelah disandarkan. Taib, itulah dia kiranya yang materi yang bisa kita sampaikan tentang hadfun nun ini. Nah, kita perhatikan di teks, insya Allah sudah ada ya contoh-contohnya, tinggal kita latihan, diperbanyak agar semua yang kita pelajari bisa semakin mantap ya, semakin lancar. Kemudian berikutnya insya Allah nanti ada kita ringkasannya. Kesimpulannya ya, untuk hadfun nun ini ya, bahwasanya nun itu tuhdafun nun indal idhofah, ketika diidhofahkan atau disandarkan untuk musanna atau jamak mudzakkar salim ya, itu hanya secara tulisan saja. Khottan, tulisannya dibuang, nun yang dibuang secara tulisan. Adapun nun yang tidak tertulis ya, maka tidak perlu dibuang. Ya, nun yang tidak tertulis atau yang diibaratkan, diistilahkan dengan tanwin ya. Tanwin itu adalah nun yang tidak tertulis tetapi diucapkan. Nah, itu tidak perlu dibuang karena tidak ada di musanna dan jamak, tetapi di mufrad ya. Kalau nun tanwin, nun yang tidak tertulis, itu hanya ada di mufrad, sehingga tidak masuk dalam pembahasan kita di materi ini. Kemudian nun musanna itu selalu kasroh. Perbedaannya nun musanna dan nun jamak mudzakkar salim apa? Nun musanna itu selalu kasroh. Sebaliknya bikhilaf ya, berbeda nunil jamak dengan nun jamak mudzakkar salim, fa innaha maftuhah, karena nun jamak mudzakkar salim selalu fathah ya, nggak boleh dirubah, dan nunnya sudah paten karena itu tambahan untuk
ciri khas musanna dan jamak. Perbedaannya apa? Nun musanna itu kasroh, sedangkan nun untuk jamak mudzakkar salim selalu fathah. Kemudian al-idhofah takunu alamatan lil ism. Ya, idhofah itu menjadi tanda untuk isim. Jadi kalau ada kalimat yang diidhofahkan atau disandarkan kepada kalimat lain, ketahuilah bahwasanya kalimat tersebut adalah termasuk isim, bukan fi'il dan bukan huruf. Nah, lalu bagaimana kalau fi'il dan huruf? Fala yantabiq hukmul idhofah lil fi'li wal harfi. Maka tidak berlaku hukum idhofah untuk fi'il dan huruf. Walaupun pada zahirnya atau pada kenyataannya, ya, pada hakikatnya mereka bisa ya, digabung dengan fi'il ataupun huruf, tetapi tidak berlaku hukum idhofah, tidak berlaku buang nun musanna, tidak berlaku buang nun jamak pada fi'il dan huruf. Nah, itu berlaku hanya untuk isim. Sehingga al-idhofah ini hanya diperuntukkan untuk isim saja, ya, kalimat yang jenisnya isim. Taib, inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan selalu menjadi pelajaran kita ke depannya, ya, agar kita terus bisa meningkatkan kualitas keilmuan kita, bahasa Arab kita di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikunna, jazakumullahu khairan.